datang di Kriwi Live, ngobrolan kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Hari ini aku mau bikin segmen baru di channel Kriwi Live, yaitu Bidan Bercerita. Sebenarnya nama Bidan Bercerita ini adalah nama blogku dulu sebelum dia berubah menjadi www.kriwilive.com. Nah, di segmen Bidan Bercerita ini aku akan membahas, mungkin kalau kalian bisa punya masalah tentang kesehatan, kalian bisa kirim ke email aku, nanti aku bisa bahas di sesi Bidan Bercerita ini, atau aku akan bahas cerita-cerita viral tentang kebidanan yang ada di dunia maya. Tujuannya supaya kita bisa belajar bersama tentang kasus-kasus itu dan melihat dari sisi medis. Gimana? Seru nggak? Jujur, ini aku terinspirasi dari Mas Korea Rumit karena aku seneng banget dengerin dia sesi rinding dongnya gitu, karena aku memang suka cerita-cerita horor. Oke, langsung aja kita mulai sesi 1 kali ini. Episode pertama kali ini aku akan cerita tentang ibu-ibu yang cerita tentang pemakaian KB IUD-nya. Cerita ini katanya sih viral di Facebook. Cuman aku sendiri baru tahu belakangan ketika ada follower Instagram aku yang nge-tag aku di akun yang nge-repost cerita ini. Jadi ceritanya gini, ada seorang ibu yang dia itu mau pasang IUD. Ya iyalah, masa bapak kan yang pasang IUD. Terus dia datang tuh ke sebuah rumah sakit untuk pasang IUD di situ sama dokter. Karena memang kebanyakan dari kita kan kayak lebih tenang gitu ya kalau pasang di rumah sakit sama dokter. Terus sama dokternya, oke bu, silahkan ibu tebus ini di apotek. Ini resep untuk IUD-nya. Lalu si ibu itu pun menebus IUD itu di apotek. Katanya sih harganya itu 2 kali lipat dengan harga IUD yang sama di tempat bidan. Nah, kalau ini aku nggak tahu ya apakah benar atau enggak. Tapi mungkin saat itu si ibu ini nggak mengecek tanggal kadaluarsa yang ada di kemasan IUD-nya. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik, yaitu kalau kalian nebus obat di apotek, baik itu apotek kecil, apotek besar, apotek rumah sakit, apotek klinik, selalu cek tanggal kadaluarsanya. Karena walaupun farmasi itu sebenarnya sering banget melakukan pengecekan, ya bisa aja toh kelewat 1 atau 2 kali gitu. Oke, lanjut. Akhirnya setelah menebus si IUD itu yang dia lupa nggak ngecek, terus dia dipasang lah sama si dokter. Sini bu, saya pasang. Jangan lupa nanti kalau udah pasang, ibu sering kontrol ya, terutama kalau misalnya ada keluhan. Nah, kebetulan si ibu ini adalah orang yang mungkin cukup berada ya kalau dari ceritanya. Jadi dia, oh iya dok, iya, nanti saya kontrol deh kalau misalnya ada keluhan. Saya akan rajin kontrol, karena ini pertama kali saya pasang IUD. Biasanya kalau baru pertama-tama pasang itu soalnya ibu-ibu itu nurut sama kata-kata dokter, karena dia masih excited. Nah, waktu terus berjalan, bulan demi bulan berlalu. Nah, di bulan ke-9 itu tiba-tiba suaminya ngomong, Bu, kok kayaknya kalau kita habis mantap-mantap itu aku agak terganggu ya. Kayak ada yang celkit-celkit gitu loh, kena di kemaluanku gitu. Jadinya aku nggak nyaman nih Bu kalau mantap-mantap sama kamu. Mbok coba kamu kontrol, jangan-jangan IUD-mu tuh yang bermasalah. Nah, lalu si ibunya itu ngomong, sebenarnya memang sih akhir-akhir ini tuh aku sering mengalami nyeri-nyeri gitu. Perutku tuh nggak enak, sakit banget. Terus kalau misalnya menstruasi juga banyak. Dan kamu juga tahu kan kalau belakangan ini aku sering banget mengalami keputihan. Walaupun kata si dokter sih nggak apa-apa, semuanya normal. Nah, nggak tahu kenapa si ibu ini juga nggak langsung periksa sih saat itu. Jadi dia baru periksa 3 bulan kemudian atau setahun setelah pemasangan IUD. Dia periksa, deng, USG. Ternyata dia dikasih tahu, maaf bu, ini kok rahimnya kosong ya. IUD-nya tuh udah nggak ada di tempatnya. Lah, gimana? Masa nggak ada di tempatnya? Saya juga saya juga nggak nyabut sendiri, kata si ibu. Karena penasaran, si ibu ini akhirnya pergi ke rumah bidan. Dan sama bidannya dia diperiksa, lalu dilepaslah IUD-nya yang ternyata IUD-nya itu memang sudah tidak ada di tempatnya. Jadi IUD-nya itu sudah lepas sendiri. Gitu ceritanya. Dan dari pemeriksaan Bu Bidan, katanya IUD-nya itu sudah berkarat. Jadi warnanya sudah hitam-hitam. IUD itu kan berada di tembaga ya, dan itu sudah hitam-hitam. Lalu Bu Bidannya ngomong, wah jangan-jangan ini IUD yang dimasukin ke rahimmu udah kadaluarsa nih gitu. Sayangnya si ibu juga dulu pas ngerebus obat kan dia nggak ngecek ya, jadi dia nggak tahu juga apakah benar itu kadaluarsa atau gimana. Oke,
Itu ceritanya, lalu kita coba kupas satu persatu dari sisi medisnya. Yang pertama mau aku soroti adalah soal keputihan gitu. Jadi seperti kalian lihat di videoku soal IUD, itu memang IUD itu kan ada benangnya, dan cara kerjanya adalah IUD ini dianggap benda asing oleh tubuh kita. Karena tubuh kita ini luar biasa, jadi tubuh kita ini berusaha untuk mengeluarkan si IUD itu loh dengan banyak sekali cara. Jadi tubuh kita kadang bereaksi agak berlebihan terhadap si IUD ini. Salah satunya adalah karena dia benangnya itu kan melewat di sepanjang dinding vagina kita. Nah, itu tubuh kita bisa bereaksi dengan memproduksi sikret yang banyak, alias akhirnya menjadi keputihan itu. Pada beberapa orang, kadang-kadang IUD ini juga bikin porsionya itu mengalami sedikit peradangan atau luka. Itu juga merupakan reaksi tubuh kita terhadap pemasangan IUD. Jadi kalau kita pakai IUD itu kita harus sering ganti pembalut kalau menstruasi, rajin cebok, jadi lebih menjaga kebersihan area vaginanya, karena orang-orang yang pakai IUD memang biasanya beresiko mengalami keputihan. Itu soal keputihannya ya. Jadi memang itu sebenarnya normal, itu adalah reaksi tubuh terhadap si IUD itu. Cuman ada beberapa orang yang keputihannya itu sampai berlebihan, ada yang keputihannya tuh dikit aja. Kemudian yang kedua, soal nyeri yang dialami si ibu. Itu juga merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh untuk mengeluarkan si IUD. Jadi biasanya ibu-ibu yang memakai IUD itu ketika menstruasinya itu akan lebih banyak dan lebih nyeri, karena tubuh itu berkontraksi, lebih heboh untuk mencoba mengeluarkan si IUD ini. Ada sebagian orang yang dia dikontraksikan gitu, IUD-nya nggak keluar. Tapi ada juga yang akhirnya berhasil keluar. Salah satunya adalah si ibu ini. Dan akhirnya jadi keluhan yang ketiga, yaitu nyeri saat berhubungan seksual. Biasanya yang bikin nyeri atau terasa pada ujung penis pria itu adalah benangnya tuh. Jadi benangnya itu kadang yang nyekrik-nyekrik ke alat kelamin laki-laki. Ada nggak triknya? Ada sih. Jadi biasanya supaya nggak terlalu nyekrik itu motongnya nggak terlalu pendek, lalu habis itu agak karena dia itu benangnya itu sebenarnya kalau kena lendir vagina itu dia jadi ikut lemas gitu. Terus nanti kita tempelkan ke dinding rahim, ke dinding vagina. Jadi itu sebenarnya tidak akan mengganggu. Tapi sepertinya karena nyerinya si ibu ini agak berlebihan ya, bisa aja ketika dia berhubungan seksual sama suaminya ini dan suaminya ada keluhan, itu si IUD itu tebaanku tuh udah bergeser dari tempatnya. Karena mengingat di 9 bulan pertama itu suaminya nggak ada keluhan, jadi mungkin di 9 bulan pertama itu dia baik-baik aja gitu, IUD-nya masih normal-normal aja. Tapi setelah 9 bulan, karena mungkin setiap bulan nyeri terus-terusan, keputihan, akhirnya si IUD ini geser. Dan akhirnya ketemulah sama penis suami ketika berhubungan suami istri gitu, akhirnya ada keluhan. Kayak gitu sih kalau dari pemahamanku membaca cerita si ibu. Sebenarnya semua keluhannya itu masih wajar ya, dan memang keluhan ketika kamu pasang IUD seperti menstruasi yang banyak, perut yang nyeri, terus keputihan, seperti itu. Itu sebenarnya adalah keluhan dari KB IUD yang umum. Cuman pada beberapa orang ini tuh hanya light aja gitu, hanya sedikit aja keluhannya. Tapi ada juga yang berlebihan sama seperti si ibu ini. Dan pada beberapa orang sama seperti ibu ini, akhirnya usaha tubuh untuk mengeluarkan si IUD itu berhasil. Akhirnya IUD-nya keluar. Tapi apakah semua orang yang pakai IUD pasti seperti si ibu ini? Enggak gitu. Contohnya aku udah pakai IUD bertahun-tahun dan nyatanya baik-baik aja. Karena berarti memang tubuhku nggak berhasil mengeluarkan si IUD itu. Lalu dari cerita si ibu ini kita belajar bahwa sebenarnya semua KB itu ya nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Semua pasti punya kekurangan dan kelebihan. Yang ada itu yang paling cocok. Misalnya, kalau misalnya sehari-hari mensmu itu udah banyak, terus udah nyeri, kamu udah sering keputihan, misalnya kamu punya riwayat radang panggul, yuk kamu jangan pakai IUD. Karena nanti IUD akan memperparah keluhanmu. Kalau misalnya kamu pernah ada riwayat benjolan di payudara, pernah ada riwayat misalnya kista yang gede, riwayat kanker, terus kamu sering hipertensi atau darah tinggi, ya kamu terus mens kamu itu nggak teratur, ya kamu jangan pakai KB hormonal, karena nanti itu juga akan memperparah keluhanmu. Sama simpel kayak kalau misalnya kamu menyusui, ya kamu jangan pakai KB yang bisa mengurangi produksi ASI. Tapi apa berarti KB yang bisa mengurangi produksi ASI itu nggak baik? Ya baik aja buat mereka yang cocok. Jadi sebelum pakai KB, silahkan kamu belajar dulu tentang KB apa yang mau kamu pilih, supaya nggak salah pilih, cari yang paling cocok untuk tubuhmu.
Sekian dulu Bidan Bercerita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Bidan Bercerita selanjutnya.